Jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Sangu Loro Channel. Oke teman-teman YouTube semuanya, bahwa kali ini Sangu Loro Channel akan membagikan sebuah video membahas tentang dua fase yang ada pada tumbuhan atau tanaman jagung ini yang harus kita ketahui. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita membahas, jangan lupa penonton video semuanya mohon subscribe-nya, mohon video ini di subscribe. Ada di bawah video itu ada tulisan SUBSCRIBE, subscribe, bacaannya seperti itu mohon ditombol. Kemudian gambar loncengnya juga ditombol diaktifkan, juga gambar jempolnya tulisannya like itu ditombol juga. Terima kasih. Oke teman-teman, para petani jagung khususnya semuanya, bahwa kita harus tahu bahwa tanaman jagung ini mempunyai dua fase yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah fase vegetatif, yaitu fase masa pertumbuhan, masa dia bertumbuh besar, masa dia berkembang besar menjadi pohon yang kuat, menjadi pohon yang kokoh, menjadi pohon yang gede-gede gitu. Kemudian yang fase yang kedua adalah fase generatif. Fase generatif itu saatnya tumbuhan jagung itu memproses bunga dan buah. Oke teman-teman sekalian, oleh karena itu kita bahas satu persatu bagaimana kita memanfaatkan fase vegetatif dan bagaimana kita memanfaatkan fase generatif. Oke, fase vegetatif atau masa pertumbuhan itu dihitung mulai jagung tumbuh atau 0 hari sampai jagung berumur 45 hari, itu pun untuk jagung yang kehidupannya normal dan sempurna. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa kita menanam jagung itu ada waktu untuk memproses tumbuh kembang besarnya batang pohon ini adalah dibatasi 45 hari, tidak bisa lebih. Nah, mungkin kalau memang kehidupan tidak normal mungkin bisa lebih, tapi sekitar itulah 45 hari. Itu bagaimana kita membentuk jagung-jagung kita itu subur, besar, tinggi, kuat, kokoh, dan sebagainya. Dengan kita berikan nutrisi atau unsur hara atau pupuk-pupuk yang kita berikan pada jagung. Oleh karena itu teman-teman petani semuanya, bahwa kalau memang kita memupuknya itu tidak tepat, salah-salah waktu memupuknya juga pertumbuhannya nanti kurang maksimal. Jadi bisa juga jagung-jagung itu setelah berumur 1 minggu kita berikan pupuk, atau sebelum kita tanam itu diberi pupuk dasar juga lebih baik, lebih bagus untuk mempercepat pertumbuhan masa vegetatif itu berjalan lancar sehingga jagungnya nanti maksimal. Jadi kita berpacu dengan waktu untuk menumbuh kembangnya jagung-jagung yang kita tanam ini. Jadi waktu 45 hari itu bagaimana jagung kita itu sudah bisa sempurna, bisa bagus. Makanya jagung-jagung itu ada yang pohonnya bagus, subur, gede, rindang, kuat, tapi ada yang lemah, yang kerdil, dan sebagainya. Itu masalahnya berpacu dengan waktunya lambat yang kerdil. Tapi yang gede itu cepat
gitu. Bagaimana tanaman jagung-jagung kita itu setiap harinya itu bisa bertambah besar, bertambah tinggi, itu lebih besar, lebih tinggi gitu. Misalnya kalau jagung yang kerdil sehari cuma bertambah 1 cm tingginya, panjangnya, tapi kalau jagung yang subur mungkin 5 cm ke atas tambahnya per harinya begitu. Nah, untuk itu kita memerlukan unsur hara yang kita berikan untuk bertumbuh kembangnya tanaman jagung-jagung ini. Jadi kalau tanaman jagung ini sudah kita hitung, jadi kita kalau nanam jagung itu dihitung tanggal berapa kita nanamnya, sudah umur berapa jagung kita ini, kita sebaiknya harus tahu. Jadi ini masih ada waktu beberapa hari lagi untuk berpacu dengan waktu 45 hari untuk membentuk tubuh jagung ini lebih bagus gitu. Kalau memangnya sudah umur 25 hari kok ini jagungnya masih begini ya, belum subur, belum kelihatan bagus. Ini kita masih ada waktu. Misalnya 25 hari masih ada waktu 20 hari. Kita pacu lagi, kita semprot pupuk lagi, kita maksimalkan memberi pupuk semprot bisa, tabur bisa, kocor bisa. Yang penting jagung kita nanti bisa maksimal begitu. Jadi berpacu dengan waktu yang ada pada jagung itu. Ingat 45 hari waktunya membesarkan pohon jagung ini. Setelah 45 hari itu disebut masa generatif, yaitu masa pembentukan bunga dan buah. Dia sudah tidak memproses yang namanya daun lagi, ya tidak menambah namanya daun lagi, tidak menambah namanya besarnya pohon lagi, tidak menambah namanya tingginya pohon lagi. Tuh. Jadi mungkin tambah tinggi itu bunganya mungkin ada muncul agak tinggi, tapi ya sudah pasti maksimal seperti itu. Jadi setelah umur 45 hari, jagung-jagung ini sudah beralih proses, sudah beralih tugas. Dia sudah tidak membentuk tubuh lagi, tidak membentuk pohon yang kuat lagi, tapi dia sudah memproses, membuat namanya buah, namanya bunga. Ini tidak bisa dipisahkan antara bunga dan buah. Yang di atas bunga jantan, yang di bawah bunga betina atau biji-biji benih, biji-biji jagung yang akan dibuahi oleh bunga jantan di atas begitu. Oke teman-teman, masa generatif, masa bunga dan buah itu bisa dibagi dua fase, dua masa, yaitu masanya primordia, masanya bunting, masanya memproses tongkol-tongkol ini masih kecil, masih di dalam ketiak sini, masih di sini kecil belum kelihatan. Itu namanya masa primordia, masa memproses tongkol ini mau keluar. Dan masa memproses bunga-bunga ini mau dikeluarkan, sudah masih ada bijinya di dalam tapi belum keluar. Itu namanya masa bunting, masa primordia. Setelah pramasa primordia itu kira-kira 15 hari, jadi umur 50 hari, 60 hari, 45 sama 15, 60 hari, itu tongkol-tongkol muda ini sudah keluar, sudah rambut-rambutnya itu sudah kelihatan keluar dari ketiak-ketiak daun ini. Kemudian bunganya ya sudah keluar, masih segar-segar, masih sehat-sehat, masih basah, masih hidup, masih muda semuanya. Setelah bunga dan tongkol muda ini keluar, sehingga keluar serbuk sari dari bunga atas sana, ada serbuk sari seperti tepung begitu, digoyang-goyang rontok ke bawah, jatuh ke bawah seperti debu, seperti tepung begitu, sehingga ditangkaplah oleh rambut-rambut tongkol jagung yang di bawah ini, namanya masa pembuahan. Jadi dibuahi setelah bunga jantan atau serbuk sari diterima oleh rambut muda ini. Waktu muda kan masih basah, sehat, warnanya merah mungkin, nah, seperti itu, merah muda, jambu gitu ya. Setelah ini masih sehat, setelah kejatuhan serbuk sari dari bunga jantan di atas, lalu ini
zatnya dikirim ke dalam biji-biji calon-calon biji yang ada dalam tongkol ini, sehingga terjadilah pembuahan. Kemudian setelah itu jagung ini membesarkan biji-biji yang ada di dalam tongkol. Nah, waktu ini jagung ini sudah tidak membuat daun, nambah daun lagi. Bunga pun sudah tidak berguna. Dia sudah layu, kering, mati. Jadi karena sudah habis tugasnya. Nah, rambut jagung pun ini sudah kering, sudah tidak berguna, sehingga mati, kering. Sehingga tugas jagung ini masa 60 hari ke atas mengisi biji-biji yang ada dalam tongkol jagung ini. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa jagung-jagung ini sebelum masa generatif, sewaktu masa vegetatif, masa pertumbuhan itu, kebutuhan unsur haranya ibaratnya kalau waktu itu masih cuma satu, tapi setelah dia memproses tongkol, memproses bunga dan buah ini, kebutuhannya makanya lebih banyak, lebih besar, karena dia membuat buah, memelihara daun, memelihara batang. Mungkin ini kan masih makan terus tiap hari, dikasih makan, ini masih supaya hidup, bertahan hidup, dikasih makan, lalu masih membesarkan buah. Jadi tugasnya jagung ini berat sekali. Makanya setelah masa generatif, pembesaran, pengisian biji, jagung ini membutuhkan makanan 3 kali lipat daripada waktu vegetatif atau masih muda dulu. Maka oleh karena itu, teman-teman saya kalian, jangan salah pupuk. Setelah umur 45 hari, sebelumnya itu kita kasih pupuk terakhir 40 sampai 45 hari itu kita beri pupuk yang terakhir supaya tongkol-tongkol ini nanti besar, tongkol-tongkol ini maksimal ada unsur hara untuk mengisi tongkol-tongkol ini gitu. Jadi jangan salah memupuk. Jangan mupuk 20 hari sudah pupuk terakhir, setelah itu diabaikan, sudah tidak pikir lagi apa yang dimakan jagung itu, udah enggak dikira sudah cukup, tidak. Jadi umur 45 hari itu dia mulai makannya lebih kuat, lebih rakus, lebih banyak minta makanan. Tuh. Makanya itu teman-teman, memupuk kita umur 45 hari itu kalau bisa 40 sampai 45 hari itu dipupuk lagi yang ketiga kali atau pupuk yang terakhir. Sehingga jagung ini akan berbuah dengan besar, dengan maksimal. Kemudian untuk membesarkan atau memenuhi isi ini sebaiknya juga kalau teman-teman ada waktu itu ditambah lagi pupuk daun atau dispray, disemprot. Sehingga dalam waktu pengisian biji ini melimpahlah unsur hara yang ada pada tumbuhan jagung ini sehingga buahnya bisa besar-besar dan bisa panjang-panjang. Kadang-kadang buahnya juga 2, tapi kalau untuk membentuk buah 2, 1 batang itu buahnya 2 itu memang melimpahnya unsur hara semenjak umur 45 hari. Sebelumnya itu sudah ada unsur hara yang melimpah sehingga dia memproses jantan-jantan 2 seperti ini. Ini kan ada jantan muda kecil di bawahnya. Nah, ini diproses juga bisa jadi tongkol yang kuat, yang besar, yang berisi. Tapi karena unsur haranya kurang, tidak ada, sehingga ini diabaikan, tidak jadi dibesarkan. Besarkan salah satu yang di atasnya, gitu. Begitu teman-teman sekalian, bahwa pembahasan kami sebelum kita akhiri, kita ketahui bahwa kebutuhan pupuk sebaiknya unsur hara yang kita dibutuhkan oleh tanaman jagung kita ini awalnya masa vegetatif itu dikasih pupuk yang lebih banyak nitrogen atau urea dan fosfat atau SP36 itu untuk
mempercepatkan tumbuh kembangnya pohon jagung ini. Setelah dia masa generatif, setelah dia masa bunga dan buah itu kita beri pupuk yang lebih banyak, lebih besar adalah fosfat dan kalium untuk menguatkan batang, untuk menguatkan batang dan memberi tonase bobotnya lebih bobot untuk mengeraskan biji-biji jagung yang diproses waktu itu. Itu karena waktu ke masa generatif itu dia sudah tidak memproses daun batang lagi, dia spesial khusus memproses tongkol ini, mengisi biji-biji yang ada dalam tongkol ini. Daun ini cuma bertahan aja, dikasih makan tiap hari, dikasih unsur hara tiap hari supaya tidak mati lah. Yang spesial yang khusus diutamakan pohon ini adalah ini mengisi tongkol-tongkol yang ada pada jagung itu. Gitu teman-teman. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Oleh karena itu, dari segala kekurangan dan kesalahan, kami cuma manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.